Siap. Teman duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silahkan berdiri. Sudah bersama. Oh, sudah ya? Oke. Ya. Baiklah, kalau sudah, sekarang saya cek dulu teman-teman kalian. Ada yang tidak berangkat hari ini? Ada. Ada yang dititip surat izin? Ada, Bu. Oke. Yang tidak siapa? Terima kasih ya, Dok. Iya, Bu. Oke, Jeki, ternyata Mas Jeki tidak berangkat karena berkunjung ke rumah neneknya. Oke, tidak apa-apa, semoga neneknya baik-baik saja ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang mitigasi bencana. Tetapi sebelum kita ke mitigasi bencana, sesuai kebiasaan kita akan melihat kesepakatan kelas kita dulu. Ini kesepakatan kelas kita adalah ini. Yang pertama, on HP jika diperlukan. Kemudian yang kedua, menjaga ketertiban kelas, saling menghargai pendapat teman, dan yang keempat, aktif berpendapat pada saat diskusi. Ini adalah kesepakatan kelas kita. Apakah ada yang perlu ditambahkan dari kesepakatan kelas ini? Silahkan dibaca dulu. Mungkin ada yang ingin menambahkan. Bu, bagaimana jika ditambahkan dengan tetap menjaga jarak di dalam kelas? Action. Tetap menjaga jarak. Bagaimana anak-anak? Apakah disepakati? Ini ya, anak-anak. Jadi ada 5 kesepakatan kelas 11 IPS. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama kita akan melihat video nanti ya, itu melihat video. Tujuannya untuk supaya kita lebih pandai bersyukur ya. Kemudian kita nanti akan mengidentifikasi jenis-jenis dan penanggulangan bencana setelah melihat video. Dan yang terakhir nanti kita akan membuat satu produk ya. Satu produknya apa? Produk tentang mitigasi bencana. Kalian nanti silakan pilih di mitigasi bencana. Kalian merancang mau membuat apa atau mau melakukan apa begitu terkait dengan mitigasi bencana. Gitu kan? Bisa dilanjutkan, nanti saya setelkan videonya. Proses perubahan itu dipengaruhi oleh 2 macam tenaga, yaitu tenaga endogen yang berasal dari dalam bumi dan tenaga eksogen yang berasal dari luar bumi. Tenaga-tenaga tersebut dapat menyebabkan terjadinya fenomena atau gejala alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan sebagainya. Pada dasarnya, bencana alam dapat digolongkan menjadi 3 aspek, yaitu geologis, klimatologis, dan ekstraterestrial. Apabila berada di ruang terbuka, cari ruang perlindungan. Apabila terjadi hujan batu, lindungi kepala dengan posisi melingkar seperti bola. Apabila terjebak dekat suatu aliran, hati-hati terhadap adanya aliran lahar dan carilah tempat yang lebih tinggi dan aman. Lindungi diri Anda dari hujan. Kenakan pakaian kemeja lengan panjang dan kita lakukan apabila gunung berapi telah meletus. Apabila mungkin, hindari daerah-daerah zona hujan abu. Apabila berada di luar ruangan, tutup mulut dan hidung Anda. Debu gunung api dapat mengiritasi sistem pernapasan Anda. Gunakan kacamata untuk melindungi mata Anda. Lindungi kulit Anda dari iritasi akibat debu gunung api. Bersihkan atap dari hujan debu gunung api. Hujan debu yang menutupi atap sangat berat dan dapat mengakibatkan runtuhnya atap bangunan. Hati-hati ketika bekerja di atap bangunan rumah, seperti orang tua, orang yang cacat fisik, anak-anak yang tidak memiliki orang tua, dan sebagainya. Jika kita berada di daerah rawan terjadinya gempa bumi, kenalilah lokasi bangunan tempat Anda tinggal atau bekerja. Apakah tidak berada pada patahan gempa atau tempat lain seperti rawan longsor, dan sebagainya. Tempatkan perabotan pada tempat yang proporsional. Jika Anda punya lemari,
ada baiknya dipakukan ke dinding agar tidak roboh dan ikut menindih ketika terjadi gempa. Siagakanlah peralatan seperti senter, kotak P3K, makanan instan, dan sebagainya. Sediakan juga radio karena pada saat gempa, alat komunikasi dan informasi lain seperti telepon, HP, televisi, internet akan terganggu. Radio yang hanya menggunakan baterai akan sangat berguna di saat bencana. Selalu periksa penggunaan listrik dan gas. Matikan jika tidak digunakan. Catatlah telepon-telepon penting seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, dan lainnya. Kenalilah jalur evakuasi. Beberapa daerah di Indonesia, khususnya daerah rawan tsunami, saat ini Indonesia telah membangun jalur evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Ikutilah kegiatan simulasi mitigasi bencana gempa yang sudah mulai dilakukan oleh beberapa daerah seperti Kota Padang, Sumatera Barat. Hal ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Jepang, sehingga mereka tidak canggung lagi ketika terjadi bencana. Dengan mengikuti kegiatan ini, kita akan terbiasa dengan bentuk-bentuk peringatan dini yang disediakan pemerintah daerah, seperti tanda kentongan, sirene pertanda tsunami, sirene banjir, dan sebagainya. Jangan panik, yakinkan diri bahwa Anda dapat lepas dari bencana tersebut. Menghindar dari bangunan, pohon, tiang listrik, dan lainnya yang berpotensi roboh lalu menimpa kita. Jika Anda berada dalam gedung, berusahalah untuk lari keluar. Jika tidak memungkinkan, berlindunglah di bawah meja yang kuat, tempat tidur, atau berlindunglah di pojok bangunan karena lebih kuat tertopang. Perhatikan tempat Anda berdiri karena gempa yang besar akan memungkinkan terjadinya rengkahan tanah. Jika Anda sedang berkendara, matikan kendaraan Anda dan turunlah. Jika Anda sedang berada di pantai, maka berlarilah menjauhi pantai tersebut. Jika Anda sedang berada di daerah pegunungan, maka perhatikan di sekitar Anda apakah ada kemungkinan longsor. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan tayangan video tentang mitigasi bencana. Kalian bisa melihat di sana tadi ada bencana geologi, ada bencana vulkanisme dan sebagainya. Nah, sekarang coba bagaimana perasaanmu? Silahkan dituangkan ke Padlet yang nanti sebentar lagi saya kirim linknya. Kalian tuangkan perasaanmu di sana. Gitu nggih? Oke. Baiklah anak-anak, tadi kan kalian sudah tuangkan perasaanmu. Nah, mestinya kalian juga punya rencana. Seandainya kalian yang terkena bencana itu, atau seandainya saudara-saudara kalian, nah seperti itu. Dan kita ini sebenarnya kan memang berada di wilayah rawan bencana, sehingga negara kita kan dijuluki sebagai negara cincin api, bukan negara api ya, tetapi negara cincin api atau the ring of fire gitu ya, negara cincin api. Nah, sekarang supaya kita juga lebih siap menghadapi bencana, materi kita mitigasi bencana. Nah, sekarang coba silakan kira-kira apa yang akan kalian lakukan untuk menghadapi mitigasi bencana, karena negara kita memang negara yang rawan terjadi bencana. Mungkin di antara kalian akan melakukan aksi nyata apa begitu, nanti kita tuliskan di Padlet berikutnya ya, link akan dikirim. Itu di sebelahnya ada tugas mandiri terstruktur. Jadi silakan dituliskan dulu apa yang akan kalian lakukan nanti. Setelah kalian tuliskan, kita akan membuat satu kelompok untuk mendiskusikan rencana yang akan kalian lakukan. Begitu guys, bisa dipahami ya? Oke. Anak-anak, tadi dari Padlet yang sudah kalian kumpulkan, ternyata ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan dalam menghadapi bencana yang ada di negara kita ya, di wilayah kita terutama. Tadi ada yang ingin menggalang dana, mengumpulkan pakaian pantas pakai, kemudian ada yang ingin memberikan
penyuluhan dulu sebelum terjadi bencana sehingga masyarakat lebih siap, begitu seperti di tayang video tadi ya. Terus ada juga yang ingin membuatkan jalur evakuasi. Oke, bagus sekali. Jadi apa yang ingin kita lakukan itu semua baik. Nanti supaya kita bisa lebih mudah mengerjakannya, kalian buat kelompok saja per apa yang akan kalian lakukan. Jadi per proyek yang akan kalian lakukan, gitu ya. Oke, nanti supaya lebih mudah untuk sebelah sini, nanti untuk anak-anak yang ingin menggalang dana, nanti silakan berkumpul tapi tetap jaga jarak sesuai kesepakatan kelas kita tadi. Kemudian kelompok ini untuk yang akan melakukan penyuluhan, dan yang sebelah sana paling ujung kebetulan yang berpakaian pramuka ya, karena habis foto KTA ya. Itu silakan nanti yang membuat jalur evakuasi, silakan berkelompok masing-masing. Silakan yuk dimulai dari sekarang. Tetap jaga jarak ya. Baiklah anak-anak, untuk tugas proyeknya ini kita jadikan tugas mandiri terstruktur. Jadi boleh kalian kerjakan di rumah. Kemudian waktunya nanti silakan selalu konsultasi ke Bu Amini untuk pelaksanaannya, karena nanti kita akan melibatkan seluruh anggota sekolah. Begitu ya? Baiklah, kalau begitu untuk minggu depan pertemuan yang akan datang saya akan cek sampai sejauh mana tugas kalian. Begitu, bisa dipahami, bisa siap ya? Baiklah, untuk hari ini saya cukupkan. Selamat belajar. Jangan lupa tetap bertahan di masa pandemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul ini saya mengambil materi KD 3.5 tentang mitigasi penanggulangan bencana alam pada materi kelas 11 IPS. Saya mengambil KD ini karena pada KD ini saya dapat menerapkan diferensiasi proses dan diferensiasi proyek. Untuk diferensiasi proses, saya menyisipkan kompetensi sosial emosional kesadaran diri. Di sini saya menayangkan sebuah video sehingga untuk menyisipkan rasa empati siswa terhadap tampilan kejadian bencana yang ada di dalam video tersebut. Kemudian untuk diferensiasi proyek, pada materi mitigasi bencana kami menawarkan 3 buah proyek kepada murid, dan mereka memilih sendiri dengan membuat proyek merencanakan apa yang akan dilakukan pada saat sebelum terjadi bencana, kemudian saat terjadi bencana, dan pasca terjadi bencana. Saya menyisipkan KSE pada diferensiasi proyek ini, yaitu yang pertama adalah KSE kemampuan menjalin relasi. Kemudian yang kedua, KSE bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Nah, ini kegiatan aksi nyata yang saya lakukan dengan mengambil KD mitigasi bencana alam. Kemudian setelah melakukan kegiatan ini, perasaan saya adalah sangat antusias pada saat mau melakukan kegiatan ini, karena merupakan hal baru bagi saya dan juga bagi murid-murid saya, sehingga harapan saya nanti ke depannya dengan pembelajaran diferensiasi ini menambah semangat, menambah motivasi murid-murid saya. Kemudian pembelajaran yang saya ambil bahwa dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, saya menjadi tahu bahwa setiap anak ini memiliki keunikan dan mereka memiliki pandangan yang berbeda pada satu pokok bahasan yang sama. Misalnya tadi pada saat saya tayangkan video, ternyata perasaan mereka bermacam-macam, itu
saya meminta tolong mereka untuk menyampaikannya. Kemudian proyek yang saya tawarkan juga mereka memilih sendiri-sendiri sesuai minat mereka. Kemudian yang dapat saya rencanakan ke depannya, dengan berdasarkan pada keunikan siswa, saya akan merencanakan setiap KD akan saya analisis, kemudian akan saya buatkan tabel mana KD yang bisa saya terapkan diferensiasi pembelajaran, dan membuat tabel analisis tentang kompetensi sosial emosional, sehingga pada saat pembelajaran kedepannya saya bisa menerapkan keduanya. Dengan pembelajaran diferensiasi, saya bisa menyisipkan kompetensi sosial emosional pada pembelajaran sosial emosional. Begitu, terima kasih untuk refleksi dari aksi nyata ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.